Halo teman-teman, ketemu lagi di video pembahasan materi ujian nasional SMP oleh kelompok 256 KKN ITERA 2022. Kali ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Apakah teman-teman sudah pada tahu apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Apakah dalam materi ini kita akan mempelajari tata cara perakitan pesawat? Penasaran kan? Yuk simak pembahasannya. Teman-teman, pesawat sederhana merupakan alat mekanik yang memudahkan pekerjaan manusia. Disebut pesawat sederhana karena hanya memerlukan satu gaya untuk melakukan usaha. Keuntungan menggunakan pesawat sederhana disebut dengan keuntungan mekanik. Contohnya, saat seorang ibu rumah tangga menimba air dalam sumur pakai bantuan katrol. Kemudian buruh angkut pakai bidang miring buat menaikkan barang ke atas truk. Dan pelayan restoran membuka botol minuman dengan memakai pembuka botol. Nah, alat-alat tersebut merupakan contoh dari pesawat sederhana yang bisa kamu temui di dalam kehidupan sehari-hari. Pesawat sederhana dirancang dengan tujuan yang pertama, melipat gandakan kemampuan suatu gaya. Kedua, mengubah arah gaya sehingga memudahkan pekerjaan. Dan yang ketiga adalah memperbesar kecepatan. Adapun rumus pesawat sederhana ialah sebagai berikut. F sama dengan K sama dengan W dibagi dengan KM. Dengan keterangan, F atau K adalah gaya atau kuasa yang dikeluarkan dengan satuan Newton, W adalah berat benda yang kita angkat dengan satuan Newton, dan KM adalah keuntungan mekanis. Jadi, dalam materi ini kita bukan akan mempelajari cara merakit pesawat ya teman-teman. Kita akan mempelajari tentang alat-alat yang memudahkan pekerjaan manusia. Nah, pesawat sederhana bekerja berdasarkan prinsip kerjanya dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit, yang kedua adalah katrol, yang ketiga adalah bidang miring, dan yang keempat adalah roda berporos. Yang pertama adalah tuas pengungkit. Tuas yang disebut juga pengungkit adalah pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah hasil suatu gaya. Tuas digunakan untuk memudahkan pekerjaan mengangkat beban. Tuas dibuat sedemikian rupa sehingga hanya perlu sedikit gaya untuk mengangkat beban yang berat. Cara mengubah gaya menggunakan tuas dilakukan dengan cara mengubah-ubah antara letak titik tumpu, titik gaya, dan titik beban. Jarak dari titik tumpu ke beban dan kuasa masing-masing disebut dengan lengan beban dan juga lengan kuasa. Berdasarkan titik poros yang digunakan, tuas dibedakan menjadi 3 jenis, yakni tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Untuk tuas jenis pertama merupakan tuas yang paling umum dan yang paling banyak ditemui. Kedudukan titik tumpunya berada di antara titik beban dan juga titik kuasa. Contohnya adalah pemotong kuku, tang, gunting, linggis, dan jungkat-jungkit. Kemudian, tuas jenis kedua. Pada tuas jenis kedua, titik bebannya terletak di antara titik tumpu dan juga titik kuasa. Contohnya adalah gerobak pengangkut dengan satu roda di depan, alat pemotong kertas, alat pemecah kemiri, dan juga pembuka tutup botol. Yang ketiga adalah tuas jenis ketiga. Pada tuas jenis ketiga, titik kuasa terletak di antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya adalah sekop, penjepit roti, stapler, pinset, dan juga termasuk tangan kita sendiri. Nah, untuk membedakannya, aku ada cara cepat nih teman-teman. Kalian bisa menghafal dengan mudah jenis-jenis tuas dengan cara melihat tabel berikut ya. Kuncinya berada pada titik yang berada di tengah. Pada golongan pertama, titik yang berada di tengah merupakan titik tumpu, sedangkan pada golongan kedua, titik yang berada di tengah merupakan titik beban, dan pada golongan ketiga, titik yang berada di tengah merupakan titik kuasa. Hafalin ya! Kemudian, untuk rumus dari tuas adalah F dikali lengan kuasa sama dengan W dikali lengan beban. Dengan keterangan T merupakan titik kuasa, LK merupakan lengan kuasa, F merupakan gaya yang bekerja, LB merupakan lengan beban, dan W sama dengan beban. Kemudian, keuntungan mekanis menggunakan tuas sendiri adalah perbandingan antara
gaya beban atau W dengan gaya kuasa atau F yang ditulis dengan Km sama dengan W dibagi F sama dengan lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Keuntungan mekanis pada tuas tergantung pada setiap lengan. Semakin panjang lengan kuasanya, maka mekanik yang didapat juga semakin besar. Yang kedua adalah katrol. Katrol pada prinsipnya adalah roda yang memiliki poros atau sumbu dan di sekeliling roda dibuat jalur atau tali untuk dapat berputar pada porosnya. Katrol juga digunakan untuk memudahkan dan meringankan pekerjaan atau menurunkan beban yang berat. Berbagai jenis katrol diantaranya adalah katrol tunggal tetap, katrol tunggal bergerak, dan juga sistem katrol berganda. Katrol tunggal tetap adalah katrol yang posisinya tidak berubah, berfungsi mengubah arah gaya dan tidak berfungsi melipat gandakan besar gaya. Contohnya adalah tiang bendera. Pada katrol tetap berlaku rumus yaitu W dikali lengan beban sama dengan F dikali dengan lengan kuasa. Untuk rumus keuntungan mekanisnya adalah Km sama dengan W dibagi F atau Km sama dengan lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Yang kedua adalah katrol tunggal bergerak. Katrol tunggal bergerak atau biasa disebut dengan katrol bebas merupakan katrol yang posisinya dapat berpindah dengan bebas dan tidak dipasang pada tempat tertentu. Katrol jenis ini biasanya ditempatkan di atas tali dengan kedudukannya yang dapat berubah. Contohnya, sering digunakan tukang bangunan untuk mengangkat barang-barang pada bangunan yang bertingkat tinggi. Pada katrol ini berlaku rumus W dikali lengan beban sama dengan F dikali dengan lengan kuasa. Adapun rumus keuntungan mekanisnya yaitu Km sama dengan W dibagi F sama dengan 2 atau Km sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban sama dengan 2. Selanjutnya adalah sistem katrol berganda. Katrol ganda merupakan kombinasi dari katrol bebas dan juga katrol tetap. Kedua katrol ini dihubungkan dengan sebuah tali. Pada katrol ganda, beban dikaitkan pada katrol bebas. Nah, salah satu ujung tali akan dikaitkan pada penampang katrol tetap. Jika ujung tali yang lainnya ditarik, maka beban akan terangkat serta bergerak ke atas. Namun, katrol ganda bergantung pada banyaknya tali yang digunakan untuk mengangkat beban. Keuntungan mekanis pada katrol berganda atau katrol majemuk adalah sejumlah tali yang digunakan untuk mengangkat beban. Rumusnya ialah Km sama dengan W dibagi F sama dengan N atau Km sama dengan lengan kuasa dibagi dengan lengan beban dengan N merupakan jumlah tali atau jumlah katrol. Yang ketiga adalah bidang miring. Bidang miring adalah sebuah bidang datar dengan salah satu sisinya atau ujungnya berada pada posisi yang lebih tinggi. Biasanya digunakan untuk meringankan pekerjaan atau mengangkat benda yang berat ke tempat yang lebih tinggi. Manfaat bidang miring dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti pada tangga dan suatu jalan pada daerah pegunungan yang dibuat berkelok. Rumus bidang miring adalah Km sama dengan W dibagi dengan F sama dengan S dibagi dengan H dengan keterangan Km yaitu keuntungan mekanis, F yaitu gaya dorong dengan satuan Newton, W yaitu berat beban dengan satuan Newton, S yaitu panjang bidang miring dengan satuan meter, dan H yaitu ketinggian dengan satuan meter. Nah, contoh benda-benda yang memanfaatkan prinsip bidang miring antara lain adalah baji dan sekrup. Baji ialah sebatang logam yang salah satu ujungnya dibuat lebih tipis. Baji memiliki dua sisi yang tiap sisinya membentuk bidang miring. Itulah sebabnya baji disebut pesawat berbidang miring rangkap. Contohnya adalah paku, pasak, peniti, pahat, dan juga jarum. Yang kedua adalah sekrup. Sekrup merupakan suatu bidang miring yang dililitkan mengitari sebuah batang sebagai pusat sehingga membentuk spiral. Makin pendek jarak antar ulir, maka makin panjang jarak yang ditempuh sekrup untuk masuk ke dalam kayu. Kalau makin pendek jarak ulir, maka makin besar keuntungan mekanis sekrup. Nah, yang terakhir adalah roda berporos. Roda berporos terdiri dari dua bagian, yaitu roda dan poros. Roda adalah objek yang berbentuk lingkaran dan biasanya berjeruji. Sementara itu, poros adalah bagian yang melekat tepat di tengah roda, biasanya berpenampang bulat. Poros berfungsi untuk memperkecil gaya gesek sehingga meringankan gerakan roda.
Apabila roda berputar, maka poros akan ikut berputar. Putaran roda biasanya lebih besar dari putaran poros. Contoh yang menerapkan roda berporos dalam kehidupan sehari-hari adalah gerobak, sepeda, mobil, dan juga gerinda. Berdasarkan definisi, maka rumus keuntungan mekanis pada roda berporos dituliskan dengan persamaan Km sama dengan R roda dibagi dengan R poros, dengan keterangan Km merupakan keuntungan mekanis, R roda merupakan jari-jari roda dalam satuan meter, dan R poros merupakan jari-jari poros dalam satuan meter. Nah, gimana? Mudah kan teman-teman? Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman semua berdasarkan materi yang telah diberikan, yuk kita latihan soal pertama. Perhatikan gambar berikut. Jika kuasa F sama dengan 450 Newton dan beban sama dengan W sama dengan 1350 Newton, panjang lengan kuasa LK agar posisi tuas dalam keadaan seimbang adalah A. 120 cm, B. 150 cm, C. 180 cm, dan D. 200 cm. Nah, teman-teman harus menyelesaikan yang menggunakan rumus tuas di mana W dikali L, B sama dengan F dikali LK. Nah, berikut penyelesaiannya. Karena kita sedang mencari panjang lengan kuasa agar seimbang, maka rumus menjadi LK sama dengan LB dikali W dibagi dengan F. LK di sini adalah LB dengan 50, kemudian dikali W 1350 dibagi dengan 450. Jadi LK yang didapatkan adalah 150 cm. Jadi, panjang lengan kuasa agar posisi tuas seimbang adalah 150 cm. Soal kedua. Ayu ingin memindahkan benda dengan memakai bidang miring yang panjangnya 12 meter. Jika berat beban 800 Newton dan tinggi bidang miring 3 meter, maka besar kuasa yang harus diberikan Ayu yaitu... Ayo hitung ya. Begini nih penyelesaiannya. Pertama, harus kita cari dulu apa saja yang diketahui di dalam soal. Nah, yang diketahui adalah W sama dengan 800 Newton, L sama dengan 12 meter, dan H sama dengan 3 meter. Yang ditanya adalah F, yaitu besar kuasa yang kita simbolkan dengan F. Nah, langkah awal menjawabnya yaitu mencari keuntungan mekanis dengan Km sama dengan L dibagi H sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Maka keuntungan mekanis dimasukkan ke dalam rumus Km sama dengan W dibagi F, 4 sama dengan 800 dibagi F. 4F ini karena ini dipindahkan, 4F sama dengan 800, maka F dapat didapatkan melalui 800 dibagi 4 yaitu 200 Newton. Jadi, besar kuasa yang harus diberikan Ayu yaitu 200 Newton. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan mengenai pesawat sederhana? Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai jumpa kembali.